Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai, program studi agroteknologi yang melaksanakan magang di BPP Kecamatan Batangalai Selatan dengan dosen pembimbing Bapak Mahdianur SPMP. Perkenalkan, nama saya Arif Nur Rahman, NPM 2018 01003. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurliani, NPM 2018 01002. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, NPM 2018 010019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa magang Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai, Prodi Agroteknologi, kesini ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait tentang bagaimana sejarah BPP Kecamatan Batangalai Selatan, bagaimana keadaan wilayahnya, potensi-potensi dari desanya, bagaimana kegiatan yang akan dilakukan dari BPP. Mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana sejarahnya mungkin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin apakah panang dulu yang menyampaikan? Mungkin sebelum kami menyampaikan, kami perkenalkan diri dulu. Ulun ngaran Rida Hikmawan, SST, dari samping ulun Pak Majuni AMD selaku PP Programmer, dan kami selaku penyuluh pertanian sumber daya. Mungkin di sini akan menjelaskan sedikit sejarah dari berdirinya balai ini. Balai Penyuluhan Pertanian BPP Batangalai Selatan sebelumnya adalah bernama BPP Kapar. Lalu setelah beberapa tahun yang lalu itu dirubah menjadi BPP Batangalai Selatan, yang mana sejarah berdirinya dari BPP ini mungkin bisa tahun 1970 panjang lah ya, 1970, yang mana sebelumnya dulu BPP Batangalai Selatan ini salah satu dari 3 BPP pertama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang mana pertama itu ada di BPP Pantai Bawang, Kecamatan Labuan Namas Selatan, dan di BPP Kasarangan, Kecamatan Labuan Namas Utara, dan BPP Kapar di Kecamatan Batangalai Selatan. Dan di BPP ini ada terdiri dari 12 orang penyuluh pertanian, yang mana memegang wilayah binaan penyuluhan pertanian itu ada 19 desa, yang mana ada 3 orang di balai selaku penanggung jawab, yaitu Pak Emnur SHT selaku pimpinan BPP, yang kedua saya, dan yang ketiganya Pak Anang selaku programmer. Dan setiap penyuluh pertanian di sini memegang wilayah kerja penyuluhan pertanian. Ada yang memegang wilayah 2 desa, dan bahkan ada yang sampai 3 desa, tapi tidak ada penyuluh yang hanya 1 desa. Jadi di satu sisi sebenarnya masih kekurangan dari tenaga penyuluh pertanian di Kecamatan Batangalai Selatan. Dan untuk kegiatan dari yang akan terlaksana untuk Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Batangalai Selatan ini, yang sudah lalu ya ada kegiatan IPDMIP, yaitu Integrated Participatory Development Irrigasi, yang mana itu adalah kegiatan dari bidang Kementerian Pusat, yaitu yang terkait dengan pemanfaatan irigasi supaya bisa berdampak besar terhadap pertanian di masyarakat. Dan juga untuk progres ke depan, kami dari Balai Penyuluhan Pertanian itu ada rencana, yaitu bekerjasama dengan desa, dengan pengadaan dari desa itu adalah 20% dana dari desa untuk kegiatan penyuluhan pertanian, yang mana arahnya itu penyuluh pertanian di Kecamatan Batangalai Selatan itu diharapkan menjadi pendamping dalam kegiatan itu, dan mudah-mudahan akan terrealisasi di 2022 ini. Dan untuk potensi yang ada di Kecamatan Batangalai Selatan ini, yang pertama adalah progresnya yaitu tanaman pangan yang hampir seluruh desa tanaman pangan. Yang selanjutnya itu adalah tanaman horti, karena menjadi tanaman yang menjadi primadona, salah satunya cabai, tomat, dan lain-lain. Dan juga yang menjadi kebutuhan harian masyarakat yaitu dari tanaman perkebunan, yaitu karet. Mungkin ada yang akan ditanyakan lagi dari adik-adik, silakan. Bapak, untuk kendalanya dari potensi tadi apa ya Pak? Untuk kendala yang di lapangan, yang pertama dari segi sosial dan segi teknis. Dari segi sosial itu adanya masih kurangnya pemuda-pemuda tani, pemuda-pemuda yang ada di masyarakat lah. Contohnya pemuda tani yang
kurang minat di bidang pertanian. Karena mengapa? Karena kurangnya motivasi dan mereka arahnya hanya terpikir mending bekerja di kota daripada bekerja di desa. Dan juga untuk segi teknis, yaitu kesulitannya terhadap memperoleh benih berkualitas, benih bersertifikat, dan yang mempunyai daya tumbuh yang bagus. Karena kenapa? Belum adanya penangkar-penangkar belum optimal di masyarakat. Untuk fasilitas di BPP Kecamatan Batangalai Selatan ini Pak, apa aja Pak? Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya. Kalau fasilitas di BPP Kecamatan Batangalai Selatan, yaitu untuk luas bangunan kurang lebih 17x17. 17x17 itu terdiri dari ruangan pimpinan BPP, ada ruangan administrasi kegiatan, dan ada ruangan rapat, dan satu lagi ada bangunan, yaitu bangunan klinik agribisnis pertanian. Untuk fasilitas yang ada di BPP ini ada tiga buah komputer, ada 2 buah printer, dan 2 LCD, dan itu untuk mendukung kegiatan pertanian. Dan untuk luasan lahan percontohan di BPP Kecamatan Batangalai Selatan kurang lebih 1 hektar, yang mana tiap tahun biasanya dilaksanakan percontohan tanaman padi dengan penerapan sistem tanam jejer legowo, yang mana sudah diterapkan. Ada yang sistem tanam 2 baris dan ada yang 4 baris untuk di lahan pertanian di Kecamatan Batangalai Selatan. Dan selain itu pun juga di luar dari lahan percontohan di BPP ada juga dari kawan-kawan yang melaksanakan percontohan demonstrasi plot di desa masing-masing. Dan arahnya biasanya ada kaji terap dan bahkan ada demplot biasa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Untuk alat dan mesin pertaniannya Pak, apakah ada di sini? Kalaunya ada, apa aja itu Pak? Untuk alat mesin pertanian untuk wilayah Kecamatan Batangalai Selatan dari Balai kami tidak ada memiliki alat mesin pertanian, karena untuk Batangalai Selatan alat mesin pertanian ada sudah di tiap desa, yaitu ada POPJA, unit pelayanan jasa Alsintan, yang mana di tiap unit pelayanan jasa Alsintan disitulah tersedianya alat-alat mesin pertanian, yang mana bisa kami gambarkan sekilas. Untuk yang sudah melaksanakan alat mesin pertanian optimal yaitu di Desa Birayang Surapati, yaitu memakai combine harvester untuk melakukan panen. Dan untuk penggunaan traktor roda 4 yaitu ada di Desa Cukandipai. Dan untuk pemanfaatan traktor roda 2 hampir di setiap desa ada, dan juga ada desa yang menggunakan kultivator. Jadi arahnya untuk BPP Kecamatan Batangalai Selatan hanya arahnya pembinaan, karena untuk alat-alat mesin pertanian itu sudah diserahkan kepada masyarakat yang dikelola melalui unit pelayanan jasa Alsintan. Pak, untuk saran untuk kami apakah ada? Mungkin dari Panang, ada yang bisa saran? Mungkin kalau dari saran dari kami dari Balai Penyuluhan Pertanian kepada adik-adik, yang pertama, karena adik-adik adalah pilar tonjong tombak dari bidang pertanian, karena adik-adik adalah sarjana-sarjana yang luar biasa, dan harapannya jikalau adik-adik bekerja di bidang pemerintahan dapat menjadi acuan dari masyarakat, khususnya bidang pertanian. Namun apabila adik-adik bekerja tidak di bidang pemerintahan atau bekerja di swasta, harapannya dapat membangun desa, karena pemerintah mengharapkan adanya sarjana muda membangun desa. Dan adik-adik mungkin bisa berkomunikasi lagi dengan aparat desa terkait dana 20% itu, mungkin bisa adik-adik ikut berperan serta dalam kemajuan pertanian di desa. Dan untuk selanjutnya mudah-mudahan adik akan sukses di tempat kerjanya masing-masing dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, menjadi pedoman bagi masyarakat, dan juga bisa menjadi contoh teladan yang baik di bidang pertanian. Mungkin dari itu, dan kami dari Balai Penyuluhan Pertanian mengharapkan adik-adik menjadi orang-orang yang besar dan bisa menggantikan nanti ke depannya kalau rekan-rekan pensiun, karena Pak Anang mungkin kurang lebih 1 tahun lagi akan memasuki purna tugas, dan Pak Anang ini kurang lebih ada pengabdian sudah 30 tahun menjadi penyuluh pertanian dan banyak memberikan manfaat bagi masyarakat, dan mungkin Pak Anang bisa menjadi contoh teladan bagi adik-adik ke depannya. Mungkin dari beberapa hal yang ada tanyakan, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Jikalau ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan, bisa aja lagi nanti datang adik ke sini terkait bagaimana kita memajukan pertanian di arah ke depannya. Mungkin dari kami, saya kata mengucapkan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas jawabannya mengenai BPP Batang Alai Selatan. Terima kasih kepada Bapak Farida telah menjelaskan tentang bagaimana sejarah BPP Kecamatan Batang Alai Selatan dan yang lainnya. Dan kami bertiga juga berterima kasih karena telah difasilitasi di BPP Kecamatan Batang Alai Selatan ini selaku pelaksana magang dari Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai, khususnya kami dari Prodi Agroteknologi, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas saran-sarannya, motivasinya, pelajaran-pelajarannya dan ilmu-ilmunya yang sudah diberikan kepada kami.